Nah, tadi adalah visual representasi dari serangan stroke secara mendadak. Stroke itu apa sih? Untuk tahu lebih lanjut, tonton terus video ini ya. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau yang disebut dengan stroke iskemik atau penyakit pembuluh yang disebut dengan stroke hemorrhagic. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen maupun nutrisi sehingga sel-sel pada area otak akan terdampak dan segera mati. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati dalam beberapa menit. Matinya sel otak menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang besar tidak dapat berfungsi dengan baik. Data di Indonesia perlihatkan stroke sebagai penyebab kematian tertinggi ketiga yang disusul oleh diabetes mellitus dan hipertensi dengan angka kematian sebanyak 138.268 jiwa atau 9,7% dari total kematian, dilansir dari Sensorik 2 pada tahun 2020. Gejala tanda stroke bervariasi pada setiap orang, tapi umumnya muncul secara tiba-tiba. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali. Yang pertama, face atau wajah. Wajah akan terlihat menurun pada satu sisi dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua, arms atau lengan. Orang dengan gejala stroke tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, speech atau cara bicara. Ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Pencegahan stroke dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Adapun pencegahan primer meliputi upaya memperbaiki gaya hidup dan mengatasi berbagai faktor resiko. Upaya ini ditujukan pada orang yang sehat maupun kelompok resiko yang tinggi yang belum pernah terserang stroke. Menurut Wahyu Pramono 2005, pencegahan primer dapat dilakukan dengan modifikasi gaya hidup yang meliputi yang pertama itu penurunan berat badan dengan mengupayakan berat badan normal, yang kedua itu pola makan yang tidak memicu hipertensi seperti mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak, yang ketiga itu diet rendah garam, yaitu dengan mengurangi intake garam kurang dari 100 mmol per hari. Yang keempat yaitu aktivitas fisik seperti rutin jalan santai minimal 30 menit per hari. Ada pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang dilakukan melalui pengobatan pada faktor risiko, yang mana dilakukan melalui terapi obat untuk mengatasi penyakit dasarnya, seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, yaitu dengan obat-obatan seperti obat anti-hipertensi, anti-hiperlipidemik, dan anti-diabetes. Tata laksana stroke sendiri karena merupakan kondisi kegawat darurat medis yang utama dalam stroke sendiri memegang kunci utama yaitu time is brain and golden period. Idealnya pasien stroke ini harus sudah mendapatkan penanganan utama setelah 3 jam dari gejala utama stroke. Yang penting sendiri merupakan pengenalan tentang gejala-gejala awal stroke. Jadi ketika kita sudah mendapatkan gejala-gejala awal pada pasien, segera mungkin kita membawa ke rumah sakit. Sebaiknya segera menelpon ambulan. Kenapa lebih dianjurkan untuk menggunakan ambulan? Karena yang pertama, ambulan sendiri sudah dilengkapi dengan tentunya tim medis. Tentunya kalian semua sudah tahu ambulan ini dilengkapi dengan sirine, sehingga sirine ini membantu untuk tim medis dan ambulan agar cepat sampai di rumah sakit. Dan yang tak kalah penting, ambulan ini terus berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, sehingga ketika sudah sampai di rumah sakit sudah tersedia semua alat dan obat-obat penanganan utama stroke. Namun, jika penata laksanaan dan pengobatan stroke sudah melebihi dari golden period, segera mungkin membawa pasien tetap ke rumah sakit dan memberikan obat-obat stroke seperti obat penurun tekanan dalam otak dan obat penurun tekanan darah. Selain itu, dapat pula dilaksanakan operasi, yaitu operasi thrombektomi, yaitu berupa tindakan kateterisasi pembuluh darah. Nah, tindakan ini bisa mengurangi bekuan darah dalam otak yang sebelumnya tersumbat menjadi lancar kembali. Nah, itulah beberapa macam langkah-langkah yang harus diketahui masyarakat untuk melakukan penata-laksanaan awal serangan stroke. Segera terapi dan rehabilitasi otak, kendalikan faktor risiko dan emosi.